Woyo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donggua Solen 2 episode 116 ya guys ya. Waduh sorry uploadnya Sabtu pagi, soalnya semalam hujan dan banyak petir. Oke lah sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Demi meraih prestasi militer untuk mengalahkan Dai Hao di masa depan, Yu Hao lantas bergabung dengan pasukan cadangan ke-6 Divisi ke-7. Bahkan kerja kerasnya membuahkan hasil dan membuatnya langsung menjadi pemimpin utama pasukan cadangan Divisi ke-6. Di tempat ini juga, Yu Hao bertemu dengan adiknya alias Dai Luoli. Bahkan mengetahui Dai Luoli memiliki roh pelindung mutasi harimau darah, Yu Hao lantas bertekad untuk membantu adiknya meningkatkan kekuatannya, serta menggunakan motivasi perasaan Luoli kepada Suyun untuk membangkitkan mutasi harimau darah yang sebenarnya. Terus di mana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Yu Hao kembali berjalan ke arah Suyun membuat Dai Luoli benar-benar panik dengan wajah bengepnya. Namun Yu Hao tidak berniat jahat dan hanya ingin membuat mereka berdua tidak sadarkan diri. Pagi harinya, selain Dai Luoli kebingungan apa yang telah terjadi tadi malam, dia juga heran merasakan kekuatannya tiba-tiba saja meningkat 2 level. Bahkan ketika melihat Yu Hao alias Tang Dong memanggilnya untuk segera berkumpul, hal itu langsung membuat Dai Luoli teringat dengan kejadian sebelumnya dan langsung menuruti perintahnya. Baru saja berkumpul dan Luoli bertanya kepada Tang Dong bagaimana keadaan Suyun serta apa yang telah terjadi sebenarnya. Suyun sendiri terlihat baik-baik saja tanpa luka sedikit pun, sehingga membuat Luoli langsung terdiam dan salah tingkah. Sementara sikap Suyun sendiri sangat berbeda setelah menerima pelajaran dari Huo Yuho sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, mata takdir Yu Hao tiba-tiba saja merasakan firasat sangat buruk dan tiba-tiba menyadari ledakan berasal dari markas barat laut tempat bapaknya berada, sempat membuat Dai Luoli ingin menuju lokasi tersebut. Namun Yu Hao segera menghentikannya dan memerintahkannya untuk tidak meninggalkan sisinya. Bersamaan dengan hal ini, Suyun terus menghampiri mereka dan menaikkan jabatan Tang Dong bersama Luoli menjadi pengawal pribadinya, serta meminta mereka berdua untuk langsung masuk ke dalam pasukan utama Divisi ke-7. Menyadari situasi sangat krisis, Suyun memerintahkan Tang Dong untuk menuju garis depan dan menemukan informasi, serta menemukan keberadaan Adipati Harimau Putih. Sementara Dai Luoli ditugaskan untuk ikut bersamanya mendukung garis depan pertahanan. Setibanya di perbatasan barat laut pegunungan Mingdo Kerajaan Singlo, Wu Yu Hao dikejutkan melihat tempat ini porak-poranda. Bahkan banyak pasukan tewas dan terluka sangat serius pasca insiden ledakan sebelumnya. Menurut informasi, setelah terjadi ledakan dahsyat, banyak tembakan meriam laser jatuh dari atas langit, membuat semua pos di puncak Gunung Mingdo hancur total. Selain itu juga, banyak insinyur jiwa dan pasukan robot memasuki pegunungan, menimbulkan 780 korban jiwa. Informasi kekuatan kerajaan Ryu menguasai jalannya penyerangan dan dengan mudah memenangkan pertempuran, jelas membuat Yu Hao sedikit tertekan. Dia memang sudah mengetahui perkembangan alat roh kerajaan Ryu, namun dia tidak menyangka perkembangannya sangat mengerikan, bahkan mampu dengan mudah menghancurkan kem barat laut kerajaan Singlo.
Menyadari Adipati Harimau Putih Daihao pastilah menjadi target utama penyerangan, serta langsung kalah telak dalam penyerangan dadakan, Yu Hao menduga kalau bapaknya saat ini pastilah sedang mundur ke wilayah utara untuk menarik perhatian pasukan kerajaan Ryu, sehingga bisa memberikan waktu kepada pasukan lain untuk mundur. Di tempat lain, Dai Hao terlihat terkepung oleh serangan mematikan pasukan kerajaan Ryu, bahkan mengharuskannya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencoba melindungi sisa pasukannya dari gempuran alat roh. Dalam situasi terdesak, Komandan Pertama Master Roh alias Dolo Swanji akhirnya tiba di area medan perang untuk memberikan bantuan, sehingga Dai Hao dan Dai Waheng bisa sementara waktu bernafas lega. Nah, dikarenakan jatuhnya pegunungan Mingdo telah memberikan pukulan besar, Swanji meminta Dai Hao untuk segera memimpin pasukan mundur ke kota Yuming, sedangkan dirinya dan pasukan Harimau Putih akan mencoba mengulur waktu. Di saat Dai Waheng berniat mengambil alih peran mengulur waktu, Dai Hao lantas menolaknya. Dia sadar kerajaan Ryu mengincarnya, sehingga dirinya bisa menjadi umpan terbaik menarik perhatian pasukan musuh. Terlebih lagi, dikarenakan pegunungan Mingdo merupakan benteng terbaik yang diciptakan oleh alam, kerajaan Ryu pastilah tidak akan menghancurkannya dan justru ingin menguasainya. Di tengah-tengah obrolan tersebut, Dolo Ye Yulin terlihat menunjukkan diri, serta meminta Dai Hao untuk curen aja dan langsung mengaktifkan alat roh jarum ilahi matahari bulan. Tidak memperdulikan kehadiran Dolo Ye Yulin, Dai Hao lantas meminta Swanji untuk membawa Dai Waheng ke kota Yuming. Jika rencananya berjalan lancar, dirinya akan mundur ke kota Tianming. Tapi jika dirinya koit, maka Dai Waheng akan menjadi Adipati Harimau Putih yang baru. Meskipun Waheng sempat menolaknya, namun sayang Dai Hao langsung bertindak tegas dan membuatnya tidak sadarkan diri, kemudian memulai rencana yang telah dia susun. Hanya dalam waktu singkat, Dai Hao dan pasukannya kembali terpojok. Dai Hao juga meminta maaf kepada anggota telah membawa mereka ke dalam situasi seperti ini. Namun siapa sangka, seluruh pasukannya tidaklah ada yang merasa terbebani. Mereka semua siap mati demi kerajaan Xinglo. Bahkan jika bukan karena musuh memiliki banyak alat roh level 8 dan 9, para pasukan yakin untuk memenangkan pertempuran. Oleh sebab itu, dikarenakan tidak ada cara untuk mundur, mereka lantas bersumpah melakukan pertarungan sampai mati. Semangat seluruh pasukannya ini seketika membuat Dai Hao juga terbawa suasana. Dia juga berniat untuk terus bertempur tanpa rasa takut sedikit pun. Kekuatan dan semangat juang Adipati Dai Hao tersebut seketika mendapatkan apresiasi dari Ye Yulin. Dia juga beranggapan, jika Komandan Juzi tidak mengirim 2 pasukan elit, mungkin Dai Hao masihlah memiliki peluang untuk melarikan diri. Dengan adanya fakta tersebut, Ye Yulin lantas meminta seluruh pasukannya untuk menargetkan serangan kepada Adipati Dai Hao. Tepat ketika Dai Hao diambang kematian, King Yu Hao tiba tepat waktu dan langsung menggunakan bentuk roh pelindung dan domain spiritual. Di bawah teknik domain spiritual Yu Hao, seluruh pasukan kerajaan Ryu termasuk Ye Yulin mengalami liar alias pusing sesaat, sehingga mereka tidak bisa menargetkan Dai Hao. Sementara Yu Hao sendiri langsung menginstruksikan Dai Hao untuk segera mundur. Mendengarkan suara tersebut, seketika mengingatkan Dai Hao dengan kejadian sebelumnya saat Yu Hao memberikan dukungan berbagi deteksi spiritual, sehingga dia tanpa ragu langsung mendengarkan instruksi dan melarikan diri membawa seluruh pasukannya. Di saat Dai Hao mundur, Yu Hao berpura-pura menjadi anggota sekte roh suci di hadapan Ye Yulin. Dia juga membuat sebuah ilusi, seolah-olah berhasil menjebak seluruh anggota Adipati Dai Hao, serta meminta Ye Yulin untuk segera melepaskan serangan. Tidak mencurigai Yu Hao sedikit pun,
Dolo Ye Yulin justru dengan polosnya menerima perintah dan langsung menembakkan alat roh jarum ilahi matahari bulan. Di saat Ye Yulin baru saja berpuas diri berhasil membunuh Dai Hao, dia tiba-tiba menyadari ada hal janggal tentang kemunculan Hu Yuhao. Bahkan menyadari kalau dia sudah terjebak dalam kemampuan ilusi, Ye Yulin langsung meminta seluruh pasukan untuk kembali melakukan aksi pengejaran. Dia juga beranggapan, orang yang sebelumnya muncul alias Yu Hao pastilah seorang Feng Hao dulu tipe mental yang belum pernah dia dengar. Di tempat lain, saat Dai Hao berterima kasih kepada sosok misterius yang dia panggil sebagai dermawan, Yu Hao justru tidak menghiraukannya dan meminta Dai Hao untuk segera memimpin seluruh pasukan memasuki dimensi spektralnya. Meskipun pasukan sempat ketakutan memasuki dimensi spektral yang penuh dengan energi kematian, namun Dai Hao meminta mereka untuk tidak kayak bocah cemen takut setan. Sementara Yu Hao yang mengetahui pasukan musuh semakin dekat, terlihat bertanya kepada Dai Hao, kenapa dia tidak memasuki portal. Dai Hao menegaskan, dengan banyaknya alat roh yang dimiliki musuh, mereka bisa kapan saja melakukan serangan. Oleh sebab itu, sebelum seluruh pasukannya mundur, dirinya akan bertugas mengulur waktu, sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Meskipun Yu Hao sempat tersentuh dengan ucapan bapak durhakanya, tapi dia segera menekan perasaannya dan meminta Dai Hao bersiap-siap menghadapi musuh. Sedangkan Ye Yulin yang telah mengetahui trik ilusi Yu Hao, langsung meminta pasukan membombardir dari segala arah. Hal itu jelas membuat Yu Hao tidak berani mengambil resiko. Pasalnya jika dia terkena serangan, maka portalnya akan langsung tertutup, sehingga mengharuskan Dai Hao turun tangan dalam pertempuran. Di saat pertempuran berlangsung sengit, Yu Hao memanfaatkan waktu secara diam-diam mendekati lokasi Ye Yulin. Meskipun Dai Hao sempat terdesak oleh serangan jaring alat roh, namun dia tidaklah menyerah dan menggunakan teknik bentuk raw pelindung. Di tengah-tengah pertempuran, Yu Hao telah menggunakan salinan teknik teleportasi milik Susansi dan menukar tempat Dai Hao dengan salah satu robot di dekat Ye Yulin, sehingga membuat Ye Yulin kini terpojok oleh serangan Dai Hao dan Hu Yuhao. Meskipun dulu Ye Yulin telah menggunakan barrier spiritual level 8 dan barrier pertahanan level 9 untuk memblokir kombinasi serangan, namun sayang hal tersebut percuma saja. Tidak membuang waktu dan mengikuti arahan dari Yu Hao, Dai Hao lantas dengan gila merebut alat roh jarum ilahi matahari bulan dan menyalurkan kekuatan rohnya. Meski dulu Ye Yulin sempat meminta pasukan untuk bertindak, tapi Yu Hao tidak tinggal diam dan melepaskan teknik serangan mental tipe area, sehingga membuat Ye Yulin dan pasukannya hanyalah bisa pasrah menerima serangan alat roh mereka sendiri. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 116-nya ya guys ya. Seluruh alur cerita benar-benar sesuai dengan spoiler yang sering Mimin buatkan. Jadi nggak Mimin bahas detail lagi di penutupnya ya guys ya. Nah, buat episode alias spoiler episode 117-nya, linknya ada di kolom komentar ya guys ya. Kalian bisa langsung klik dan nonton spoilernya. Yang nanyain spoiler BTTH, nanti hari Selasa mulai di up ya guys ya. Soalnya minggu-minggu ini Mimin masih sibuk rapiin channel.
Jadi mohon pengertiannya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.